Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang reaksi ya Presiden Indonesia yang baru gitu, Prabowo dan wakilnya Gibran ya. Jadi Sirtiman cuma mau kasih eh, pendapat ya kalau presiden yang backgroundnya ini dari militer dan ini militer ini seperti kita tahu ya, militer ini mengajarkan kedisiplinan. Jadi kalau menurut Sirteman udah jelas ya, dia tuh lebih ya pasti akan di anak emaskan masalah militernya ini, ketahanan negara dan lain-lain. Dan di sini Sirteman pasti akan ada, ya pokoknya menebak ya, pasti akan ada dana negara yang banyak akan tersita, itu banyak akan dipakai untuk hal yang militer gitu. Nah, di sini entah ini buat belanja pesawat atau ya, alat-alat tempur, yang jelas ini pasti akan uh, ya berpengaruh kepada anggaran negara ya. Dan di sini juga Sertiman lebih waspada ya untuk orang-orang yang boleh dibilang swasta gitu ya, apa wong cilik, boleh bilang wong cilik ya. Wong cilik ini menurut Sertiman ya, karena Prabowo seperti kita tahu ya, zaman ya dia bisnis aja kan di Cijantung ya itu. Dia itu ya emang nggak nggak mau nggak mau kalah istilahnya kan, misalnya dalam pemilihan entah itu organisasi juga dan lain-lain. Dia ini orang yang harus menang gitu. Nah di sini ya paling untuk wong cilik ini agar apa ya, ya terutama dalam hal bisnisnya ya, biar bagaimanapun juga presiden tetap punya bisnis gitu loh. Dan ini yang jadi presiden ini udah pasti akan mempermudah ya akses bisnisnya, akses menghimpun kekayaan. Nah, di sini kekayaannya udah jelas ya, kekayaannya ya besar sekali ya, kaya negara gitu. Nah di sini wong cilik nih agar hati-hati ya, makanya untuk di tahun 2025 dan seterusnya selama dia menjabatnya, wong cilik ini harus punya mental bisnis yang lebih kuat gitu loh. Karena akan mengalami apa ya, boleh dibilang ya, kalau orang militer yang penganut kekuasaan yang berbasis militer ini biasanya ya, dia akan melemahkan rakyatnya asal negaranya kuat. Prinsipnya tuh kebanyakan seperti itu gitu. Ya emang udah rata-rata ya. Mau contohnya kalau presidennya itu kayak Putin ya, itu kan ya, ya pokoknya negara itu dilemahkan ya. Tapi apa, rakyat dilemahkan tapi negaranya kuat, seperti itu ya. Mungkin kayak negara-negara yang suka perang seperti itulah. Jadinya emang rakyatnya nih di digencet, diperas, tapi negaranya kuat gitu. Jadi seorang militer tuh punya kebanyakan prinsipnya kayak gitu ya, prinsip kekuasaan, boleh dibilang teori kekuasaan atau bagaimana. Yang jelas untuk para wong cilik, pengusaha UMKM ini ya harus waspada, dalam artian ya bukan harus memusuhin pemerintah ya, tapi tetap kita harus lebih gercep lagi gitu loh. Jangan jangan ini deh,
kita tuh jangan banyak ngeluh, jangan banyak berharap, jangan banyak mencoba bergantung sama pemerintah ya. Namanya pengusaha ini sebenarnya dari dulu ya, ini boleh dibilang ya banting tulang sendiri gitu. Nggak pemerintah tuh nggak banyak ya, kayak misalnya kasih pinjaman modal dan lain-lain tuh. Jadi pengusaha tuh ya emang mentalnya kuat ya. UMKM apalagi zaman COVID kemarin ya, UMKM ini ya, ya emang ya mereka survive gitu loh. Nggak ada bantuan-bantuan pemerintah. Pemerintahnya juga mungkinan nggak ngurusin ya saat COVID, pemerintahnya di rumah gitu. Apa WFH itu. Nah, di sini ya untuk pebisnis online ya, khusus pebisnis online ya, Sirtiman sih mengharapkan ya lebih lebih berani lagi ya, lebih giat agar ya kayak sosial medianya di ya pokoknya digembos gitu ya, di booster deh gitu. Juga di sini Sirtiman mencoba untuk memberikan solusi masalah pendapatan, tambahan pendapatan baru lewat produk digital ya. Ini juga harus dimanfaatkan. Udah ada AI lebih mempermudah. Ya, cuma tinggal kitanya aja nih mau mau males atau mau produktif gitu aja. Dan udah nggak ada waktu lagi untuk males-malesan ya guys. Ini udah benar-benar cari duit online ini harus ya, harus tempur ya, harus harus gerak, bangun, harus ya pokoknya tampilin muka orang biar percaya, tampilin bisnis gue seperti ini. Ya, contohnya kayak Sirtiman. Ya, tapi yang jelas dengan melakukan ya konten marketing, tapi konten marketing nggak cuma ngarepin gaji ya. Di sini teman tuh konten marketing ini larinya ke bisnis, ke pokoknya ke database, ke yang punya langganan banyak, punya ya pokoknya partner ya, punya partner yang support seperti itu. Jadinya tidak mengharapkan untuk ya terlalu apa sih pemerintah ya. Ini syukur-syukur ya. Syukur-syukur kalau pemerintahnya ini kayak apa kayak mungkin kabinet sebelumnya ya, kayak pebisnis online nih kayak dimusuhin malah ya. Kayak semacam konten kreator yang dipersulit, mau ada peraturan-peraturan baru juga masalah Menkominfo yang gila ya, masa PayPal aja masa di blok gitu loh. Ini orang goblok atau gimana sih? Jadi ya di sini emang kitanya harus ya memanfaatkan sebaik-baiknya ya antara konten marketing juga payment system ya, pembayaran online-nya agar kita bisa transaksinya lebih nyaman, dan juga memanfaatkan yang namanya aset virtualnya, website sama ya pokoknya domain hosting. Ini harus mulai belajar. Kalau untuk sosial media sih ya sebenarnya udah ada solusi ya. Sosial media ini sebenarnya banyak mata memandang. Kita bisa ya nanti bisa ketemu ya rezeki lah kalau ketemu orang-orang yang sealiran, sefrekuensi ya, saling ya pokoknya saling support, membangun jaringan, dan juga bisa produktif terus ya, membuat sesuatu yang berguna itu bagi sesama ya. Jadi bisnis online diarahkan jangan cuma cari duit buat isi kantong sendiri, tapi benar-benar manfaatin jaringan biar bisnisnya tambah besar ya kayak gitu. Nah di sini itu aja yang paling pemerintah ya kalau bisa ya ya benar-benar harus turun tangan ya, harus benar-benar di disapa lah para UMKM ini, disapa, dibantu, karena dengan UMKM maju ini perekonomian negara ini tambah kuat gitu. Dan ya bayangkanlah zaman dulu aja di pemerintah saat gaptek ya,
Kita pebisnis online dari tahun 2008 ini udah cari duit online di luar, cari dolar, bisnis Amazon, bisnis Clickbank, bisnis ya pokoknya digital yang lainnya ya. Dan udah banyak yang sukses ya. Itu pun benar-benar pemerintah sendiri masih gaptek, kayak apa ya, pemerintah belum punya situs yang bener gitu, situsnya lelet, diaksesnya lelet dan lain-lain. Juga aplikasi-aplikasi pemerintah juga ya mungkin masih belum pada buat gitu. Nah, di sini itu terbukti ya kalau ya pokoknya wong cilik UMKM ini ya harus diperhatikan gitu. Jangan cuma ya udah terbentuk pemerintah kabinet baru tapi ya nggak guna juga gitu loh. Benar-benar nggak ada imbasnya buat wong cilik UMKM ya. Kayak gitu ya mendingan ya udah siap-siap aja ya untuk pemilihan selanjutnya. Orang pada kapok gitu. Oke, jadi itu aja guys. Silahkan yang mau diskusi ya. Di sini diskusi silahkan di kolom komentar ditulis. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.